Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum, perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek dan subjek peradilan tata usaha negara. Pasal 1, poin 2, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenal istilah gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan. Pasal 1, poin 12, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusannya berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Subjek peradilan tata usaha negara, pihak penggugat. Orang atau badan hukum kepentingannya merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Pihak tergugat, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang. Pihak ketiga yang berkepentingan, pihak yang membela haknya, atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Objek peradilan tata usaha negara atau basiking, keputusan tertulis pejabat administrasi negara. Keputusan tata usaha negara suatu penetapan tertulis atau tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan perundang-undangan atau bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum. Keputusan tersebut dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajiban. Itu disamakan dengan keputusan. Sejarah perundang-undangan peradilan tata usaha negara. Pasal 134 IS junto pasal 2 RO bahwa peradilan hanya dilakukan oleh kekuasaan hakim. Pasal 138 ayat 1 IS dan pasal 2 ayat 2 RO, perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan undang-undang termasuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi. Kedua pasal tersebut memberikan pengertian peradilan tata usaha negara. Pemerintahan Jepang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, pemerintahan Jepang menjalankan kekuasaannya dan pemerintahan militer atau Ganseibu. Pasal 3 Undang-Undang Aturan Peralihan, semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu tetap diakui sah sebagai sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Jepang masih memberlakukan IS dan RO. Pada masa pemerintahan Indonesia, sejak tanggal 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tidak tegas menyatakan adanya peradilan tata usaha negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 10 ayat 1 dinyatakan adanya peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman terbagi menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 4 tanggal 29 November 1985. Resolusi menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri
adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara terbagi menjadi 3 tingkatan. 1. Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi yang memeriksa tingkat kasasi, kedudukannya di ibu kota negara. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Peradilan tata usaha negara mempunyai tugas pelaksanaan kekuasaan kehakimannya bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah mewujudkan institusi yang independen. Yang kedua, fungsi hakiki kekuasaan kehakiman mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, check and balance bagi institusi kenegaraan. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip negara, hukum demokratis, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kelima, melindungi martabat manusia. Peristilahan dan pengertian peradilan tata usaha negara menurut Wiryono Projodikoro untuk menyusun rencana undang-undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, muncul istilah peradilan administrasi negara berubah menjadi peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Hukum tata usaha negara. Definisi hukum tata usaha negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah atau hukum pemerintahan negara. Hukum tata usaha negara material adalah norma-norma hukum yang menentukan apa yang wajib, apa yang boleh, serta apa yang justru dilarang dilakukan oleh para badan atau jabatan tata usaha negara di dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya sehari-hari. Sumber hukum tata usaha negara, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bidang kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ajas-ajas hukum tata usaha negara. Ajas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Deliang G menyatakan, ajas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Ajas hukum peradilan tata usaha negara, ajas praduga keabsahan, rehmatidat, adalah setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah, rehmatidik, sampai ada pembatalannya. Ajas gugatan tidak menunda pelaksanaan. Keputusan tata usaha negara merupakan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat untuk mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Ajas sidang terbuka untuk umum adalah sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, bahwa setiap orang diperbolehkan untuk mengikuti dan mendengarkan pemeriksaan-pemeriksaan. Ajas biaya ringan, ajas sederhana, serta ajas cepat. Biaya ringan adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Ajas sederhana adalah proses acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Ajas cepat adalah proses peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya yang tidak berlarut-larut, yang terkadang baru dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ajas hakim aktif adalah bahwa hakim harus aktif untuk mencari kebenaran material
menyeimbangkan kedudukan posisi penggugat dan tergugat. Mendengar